Oke, shalom Pastor. Shalom, halo. Gimana kabarnya nih Pastor? Puji Tuhan sehat. Oke, kalau bisa sebelum kita mulai sharingnya nih kita berdoa dulu Pastor ya, biar Boleh, lebih. silakan. Oke, Silakan. mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, Kau kembali pertemukan kami, walaupun hanya via virtual Tuhan. Sebentar kami akan membahas tentang suka duka dalam pelayanan Tuhan bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan pembahasan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang melihat channel ini Tuhan, dan bagi semua orang yang menonton channel ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan semuanya Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Semoga apapun yang kami bahas pada saat ini Tuhan, semoga dapat memberkati orang-orang Bapak. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Oke. Sehat Pastor ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Covid kayak gini pelayanan online semua ini. Jadi Online saya juga semua. Betul. Ini podcast dengan Pastor. Jadi sesuai dengan tema kita sih tentang suka duka dalam pelayanan. Ya. Nah, ini saya kan kenapa saya coba untuk kontak Pastor kemarin, soalnya saya lihat Pastor itu memang aktif di sosial media ya. Dan juga memang khusus anak-anak muda. Makanya jadi saya memberikan suatu tema yaitu suka duka dalam pelayanan. Pasti Pastor udah banyak ya mengalami. Karena udah berapa tahun full time di pelayanan, pasti udah lebih mahir lagi. Udah lebih paham apa suka dukanya. Nah, jadi saat ini memang saya buat pertanyaan ini ada beberapa ya. Ya. Mungkin Pastor bisa jawab. Ini juga mungkin dari teman-teman yang lain saya cari juga ini, kayak kasih saran gitu, mau nanya ini. Nah, siap. Jadi kita bahas tentang pelayanan. Jadi yang pertama ini saya mau tanya, kalau menurut Pastor ini ya, jadi apa sih pelayanan itu kalau menurut Pastor sendiri? Pelayanan sejatinya itu ya, esensinya ya, kalau tarik di dasarnya itu memberi atau berbagi hidup. Kita tuh membagikan sesuatu yang kita telah terima dari Tuhan. Sebenarnya itu. Ya, kayak delivering sesuatu, mengantarkan sesuatu. Ya, pelayanan itu seperti itu sebenarnya. Memberi hidup, berbagi hidup. Oh, berarti karena kadang kan banyak orang gini ya Pastor, kadang berarti kalau pelayanan itu kadang orang menganggap kayak main musik di gereja, terus mimpin pujian, terus renungan, terus bantu bersih-bersih gereja. Kadang orang nganggap pelayanan cuma itu. Karena ini pengalaman saya juga sih, bahas skripsi kemarin tentang pelayanan. Banyak orang beranggapan bahwa kalau kita di luar itu nggak pelayanan. Bukan pelayanan. Mereka kayaknya nggak memahami Kolose 3:23 dan 24 kayaknya. Iya, karena tapi kalau menurut saya sendiri udah sesuai pemahaman banyak buku yang saya baca, sebenarnya kalau pelayanan sesungguhnya itu pada waktu kita di luar ya Pastor ya. Yep. Sesungguhnya di luar dan di dalam. Ketika kita nggak hidup buat diri kita sendiri, ketika kita memberi atau berbagi hidup kita buat orang lain, itu pelayanan. Pelayanan bukan pelayanan kalau kita bikin buat diri kita sendiri. Mau di dalam atau di luar nggak ada, sama aja. Oh iya. Kalau buat diri sendiri bukan pelayanan. Misalnya kayak kita main musik gitu ya, kalau kita untuk banggakan diri itu namanya bukan pelayanan. Bukan juga, pelayanan. Karena ya, mau di luar juga gitu. Di luar juga mau bikin yayasan, kalau ujung-ujungnya buat diri kita, bukan pelayanan. Oke, Pastor. Oke, yang kedua ini saya mau tanya. Pasti Pastor kan kalau melayani itu pasti ada visi misinya. Nah, visi misi Pastor dalam melayani itu apa kira-kira ya? Saya dari awal masuk bukan hanya di pelayanan ya, di awal mulai sungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan dalam kekristenan tuh, bertobat di tahun 2008 kan, umur saya 24 waktu itu. Di mulai detik itu saya mulai dengan cita-cita saya sederhana, saya mau rindu lebih lagi dalam mengenal Tuhan. Pengen lebih dalam lagi mengenal Tuhan, itu aja. Dan akhirnya saya sadari bahwa pelayanan itu sesederhana memperkenalkan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan yang kita kenal. Jadi esensinya itu berbagi. Kalau kita nggak terlalu kenal sama Tuhan, kita nggak bisa memperkenalkan Tuhan. Kalau kita belum menerima pengampunan yang besar dari Dia, kita nggak bisa mengampuni. Kalau kita nggak, dalam tanda kutip, diberkati oleh Dia, kita nggak bisa berbagi berkat. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa bagikan yang kita nggak terima lebih dahulu. Saya dari dulu cuma pengen mengenal Dia lebih dalam aja. Tapi ternyata dipakai untuk memperkenalkan Dia juga lebih luas pada orang lain. Visinya dan misinya cuma sesederhana itu. Jadi melalui keberadaan saya, ini misinya ya. Visinya hanya untuk mengenal dan memperkenalkan. Misinya itu ya melalui seluruh keberadaan saya. Saya coba memperkenalkan Tuhan. Dari kerjaan di kantor dulu, waktu masih ngantor, sampai di sosial media sekarang. Ya, dan lewat semuanya. Lewat keberadaan saya sebagai ayah, suami,
laki-laki, warga negara, ya, dan pendeta juga termasuk dalamnya. Itu sih Pak, visi misinya. Berarti pastor mulai pelayanan itu dari usia 24 tahun ya, menyerahkan diri Saya benar-benar. bertobatnya 24. Oh, Pelayanan dari sebelumnya. oh pelayanan Jangan dari sedih. sebelumnya. Iya, pelayanan yang aku bilang kalau secara sempit pelayanan artinya seputaran gereja. Saya anak pendeta yang tumbuh besar di lingkungan gereja. Iya, saya udah tahu. Pelayanan kalau emang pelayanan arti cuma yang di gereja itu dari dulu, tapi bertobat benar-benar tahun 2008 di umur 24 itu saya baru benar-benar melayani. Sebelumnya Oh, hanya pelayanan, iya iya. bukan melayani. Ngerti ya? Iya ya, ngerti pastor. Iya, iya. Iya, soalnya saya lihat kemarin kan di Instagram pastor ya, ternyata pastor anak pendeta, makanya saya pikir berarti dari kecil. Rupanya memang dari kecil udah pelayanan, cuman sungguh-sungguh melayaninya usia 24 ya. Ya pas bertobat itu. Karena nggak ngerti. Dulu pikir pelayanan ya cuma ajang apa ya? Iya, Ajang pamer bakat penampilan. lah. Ah, ah. Ajang untuk apa sih? Oh iya itu memakai talenta dan segala macam. Jadi seperti itu sih, kayak ajang tampil larinya malah akhirnya. Eh, Jadi kayak Nggak ajang ngerti. pamer gitu ya, pamer. Betul, soalnya nggak ngerti. Oh ya, oke pastor. Nah, selanjutnya sih yang ketiga ini saya mau tanya ini. Nah, tadi kan punya pastor udah punya visi misi. Berarti sekarang tujuan pelayanan menurut pastor itu apa? Tujuannya? Tujuan ya. Iya, Saya dulu pastor. berpikir tujuan aku jadi pelayanan gitu, jadi hamba Tuhan hebat gitu ya. Yang tenar gitu ya di dunia ini karena melakukan banyak perkara-perkara dahsyat gitu ya. Pas saya baca Matius 7 ayat 21 sampai 23 saya bertobat. Pada akhirnya bukan tentang mengusir setan demi namanya, Iya, iya. ya bernubuat demi namanya, atau menyembuhkan banyak orang sakit, bikin mujizat demi namanya. Tapi intinya itu melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 itu mempertobatkan saya. Iya, Pada akhirnya tujuan pelayanan itu melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang kan Yohanes 3 masalah. Tuhan Yesus bilang makananku dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadaku dan menyelesaikan. iya. Itu pelayanan itu tujuannya melakukan kehendak Bapa. Karena di dalam Matius 7 itu ayat 21 itu memang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Ya, sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. yang melakukan. Oh, Ya. berarti tujuan Jadi yang pelayanan berseru pastor Tuhan itu artinya bukan cuma panggil Yesus Tuhan, tapi pelayanan atas malah. nama Tuhan. Oh iya, Tapi nggak melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya sendiri atas nama Bapa. iya, iya, Ya, itu yang bahaya. iya. Simple sih melakukan kehendak Bapa yang di surga ya. Berarti Ya, tujuan utamanya itu tadi ya. Karena kan gini ya Pastor, sekarang banyak orang kalau kita lihat ya tujuan pelayanan dia itu kayak supaya mungkin dia diberkati, mungkin ya, supaya terkenal seperti yang Pastor bilang betul. tadi, untuk ajang Ya. pamer. Jadi dia supaya wah ini orang terkenal gitu, Nggak berarti bisa dia. bedain calling sama karir. Oh iya, Dia nggak bisa bedain panggilan sama karir tadi. Banyak orang pengen berkarir. Karena nggak tahu mau jadi apa, akhirnya udah jadi pendeta aja lah. Kayaknya iya, bisa nih. Ini salah satu jalan menuju puncak. Puncak apaan? Keberhasilan tertinggi itu kan melakukan kehendak Bapa ya. Apapun iya, profesinya loh. Yang penting iya karena devosinya. kan Matius namanya 33 juga udah katakan gitu Pastor ya. Carilah Cari dahulu dahulu kerajaan kerajaan. Allah kebenaran, maka semua ditambahkan. Iya. Ya kalau kita ngejar tambahannya, kita kelewatan yang utamanya itu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan bangun Oke. kerajaan sendiri ya. Nanti lama-lama kayak kerajaan Babel gitu. Nah itu, bangun sendiri nanti. Oke. Nah, selanjutnya Pastor kan udah lama pelayanan ini. Jadi saya mau tanya, pernah nggak mempunyai rasa lelah atau bosan dengan pelayanan? Jenuh Lelah gitu. atau bosan dulu sebelum mengerti esensinya, pernah, pasti pernah. Iya. Pasti pernah. Tapi setelah ngerti, ya, setelah mengerti buat siapa saya melayani. Karena pertobatan saya itu unik. Tuhan menjumpai saya tuh di altar call yang saya nggak maju. Jadi ada KKR, ada pendeta yang ngundang ke depan, saya nggak maju, saya duduk. Tuhan samperin saya di situ. Terus dia bertanya cuma satu kalimat ini aja. Kamu bikin ini semua buat siapa? Saya pelayanan udah 7 tahun di situ. Udah 7 tahun pelayanan mimbar gereja. Ya, dan juga di balik mimbar, aktif di remaja waktu itu. Ya, remaja, pemuda, aktif. Dan Tuhan tanya, kamu bikin semua ini buat siapa? Akhirnya saya menyadari bahwa saya ini melakukan ini buat dia mestinya. Dan kalau saya tahu ini buat dia, nggak mungkin ini membosankan. Melelahkan itu pasti, karena capek ya. Namanya pelayanan ya.
capek Betul. hati, capek emosi, capek benar-benar fisik capek, ya, dan secara roh juga pasti sedikit banyak capek. Tapi ketika menyadari bahwa ini tuh buat Tuhan, saya tahu memang saya diciptain buat Tuhan. Jadi ketika kita menemukan panggilan hidup kita nggak akan bisa bosan. Kalau lelah pastilah, namanya Pasti. melayani kok. Dilayani yang Namanya. nggak lelah. Lu cuma Iya. duduk, dilayani doang. Kalau selama kita gerak terus ngapain terus pasti capek. Pasti Iya, capek, betul. tapi tidak bosan. Bosan itu ketika jiwa kita lupa atau nggak sadar buat siapa kita diciptakan. Kita Ya, iya sih. Karena jujur pastor yang udah lama pelayanan aja pasti ada rasa bosan. Gak usah kan pastor, mungkin saya aja mungkin ya yang masih baru 2017 kemarin dipanggil Tuhan sekolah teologi. Kadang kalau pelayanan itu pasti ada juga bosannya, lelah gitu kayak makanya. masa gini-gini aja gitu ya kan, kayak cuman gitu aja, berarti ini nggak ada perkembangan. Nah, Sebenarnya sedangkan pas sebenarnya gitu gini-gini doang itu bukan alasan kebosanan. Kebosanan itu kalau lu nggak tahu lu diciptain buat itu. Gini, iya, almarhum ayah saya melayani sebagai dosen sekolah teologi di Petamburan itu 41 tahun sampai akhir hayatnya. Apakah dia pernah bosan? Enggak. Padahal melakukan yang itu terus. Ulang lagi, kan iya, materinya itu lagi. Terus karena dosen ya. Terus. 41 tahun dia nggak pernah bosan. Kenapa? Kan dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk ini. Bosan itu ketika lu lupa atau lu nggak tahu buat apa lu diciptain atau buat siapa lu diciptain. Jadi buat saya kita harus menemukan panggilan hidup kita. Kalau iya, enggak mau apa ya, mau kata berubah-ubah terus kayak mode pelayanannya, kalau emang belum ketemu mau dipanggil untuk melayani pasti bosan. iya sih. Berarti intinya kita kalau udah ngerti untuk siapa kita pelayanan itu, di situ kita pasti nggak ada akan rasa bosan ya pastor ya. Ya, calling kita harus mengerti calling kita. Bedakan calling sama karir ya. Ya, Oke. calling itu membuat hal yang kita lakukan walaupun itu doang. Tapi kita nggak pernah Tapi bosan karena kita tahu we are born for this, saya terlahir untuk ini. Gitu. oke pastor. Nah, Ya. pertanyaan selanjutnya ini saya mau tanya bahwa siapakah yang jadi panutan pastor sehingga mau full time di pelayanan? Yang jadi panutan. Almarhum Pak Ayah saya dan pastinya Ibu. Jadi Mama masih hidup, Papa udah meninggal. Kedua orang tua saya itu panutan pertama untuk full time pelayanan ya. Terus tentunya almarhum Opa dan Oma dari kedua belah pihak. Dua-duanya Opa Oma dari kedua belah pihak semuanya hamba-hamba Tuhan yang hebat. Ya, melayani Tuhan sepenuh hidup mereka. So panutan saya adalah orang-orang terdekat yang bisa saya lihat. Ya, untuk full time ya. Kalau untuk Iya benar. pelayanan-pelayanan yang lain kayak khotbah atau apa banyak lah yang saya lihat gitu ya. Khotbah-khotbah yang pendeta-pendeta yang cara khotbahnya saya suka, pengajarannya saya suka. Atau ada macam-macam, tapi untuk full time pelayanan panutan utama saya orang tua saya. Berarti ayah pastor termasuk gembala yang udah lama juga mungkin ya? Udah lama, Melayani. dari muda banget dia pelayanan. Dari lulus Itu kuliah dia udah mulai ngajar juga di kampus. Gak Jakarta jauh ya? dari lulus kuliah itu. Ya, di Jakarta. Sekolah Tinggi Teologi Battle Indonesia, STTBI, Tamburan. Oh, STTBI ya. Ya, Oke. Papa di sana sampai akhir hayat. 41 tahun melayani sebagai dosen. Ibuku juga sama, full time minister juga. Maksudnya mereka berdua hamba Tuhan yang full time pelayanan. Saya lihat, saya tentunya menjadikan mereka panutan karena saya lihat suka duka pelayanan di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai anak ya tentu ngalamin juga lah. Iya, Mas. Ya, jadi panutan paling benar ya itu orang-orang yang sering kita lihat, yang bisa kita tahu kehidupannya kayak apa, sehingga kita kebayang pelayanan tuh kayak apa sih, ya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan itu seperti apa. Luar biasa. Berarti pastor Gitu. termasuk enak lah karena udah ayah kandung sendiri yang jadi panutan ya. Jadi Puji ajari Tuhan, dari. puji Tuhan. Karena nggak semua, maksudnya ada juga anak pendeta yang bapaknya di mimbar sama di rumah beda. Beda, Saya ya. puji Tuhan, Banyak. ya saya puji Tuhan dapat anugerah kedua orang tua yang benar-benar hamba Tuhan. Puji Tuhan. Karena kan bukan kita mau menjelek-jelekkan ya gitu. Karena banyak juga anak hamba Tuhan belum tentu kehidupannya beres kan gitu. Oh iya, Kebanyakan. betul. Hamba Tuhan juga banyak juga yang kehidupan belum tuh beres juga, bro. Iya, Bukan betul, hanya Mas. anaknya. Tapi orangnya sendiri. Iya, itu yang lebih ngeri lagi. Oh iya. Kalau anaknya ya masih nggak masalah sedikit lah ya kan. Ini dia sendiri ya. Orang tuanya itu yang paling ngeri. Ada juga maksudnya paling susah tuh konseling anak-anak pendeta ketika menyadari ternyata ya orang tuanya nggak seperti hamba Tuhan yang kita tahu selama ini.
pencitraan jadi. Oh iya. Wah itu paling susah karena luka mereka dalam kan. Mereka ngeliat kayak apaan sih pelayanan. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya sama pastor ini. Pelayanan di anak-anak muda itu menurut pastor itu capek atau melelahkan? Karena kan banyak orang tidak mau melayani anak-anak muda, apalagi yang belum bekerja, pasti persembahannya sedikit. Nah ini aku bagi dua ya, aku jawabnya bagi dua. Ayo. Pelayanan dari anak-anak muda itu menurut pastor melelahkan atau enggak? Semua pelayanan melelahkan. Tadi saya bilang namanya aja melayani kan. Kita kan memberi itu pasti lelah. Kalau kecuali kita dilayani duduk-duduk ongkak-ongkak kaki ya pasti nggak lelah. Semua pelayanan itu melelahkan, bukan cuma pelayanan anak-anak muda. Artinya tidak mudah. Ya, tapi gini, cinta buat orang tuh jadi kuat. Betul. Benar nggak? Benar. Ya, kasih membuatnya menjadi indah karena bersama dengan Tuhan. Pelayanan itu melelahkan. Ya, tidak mudah tapi indah. Kenapa indah? Karena akhirnya menyadari bahwa kita nggak hanya melayani Tuhan, tapi melayani bersama Tuhan. Dan itu yang indah. Ya, terus tadi alasannya pertanyaannya cukup unik. Saya pertama kali baca kok gini pertanyaannya. Ya karena banyak orang tidak mau melayani anak-anak muda, apalagi yang belum bekerja, orang-orang yang masih nganggur atau masih kayak kuliah atau belum beres, pasti persembahannya sedikit. Ya. Buat saya bukan cuma sedikit masih bagus, nggak ada malah. Ya. Pelayanan pemuda itu yang paling hampir mirip sama pelayanan marginal. Kita nggak dapat apa-apa. Betul. Ya, mereka justru kita malah keluar banyak. Kita malah keluar banyak. Karena marginal sama anak muda hampir mirip. Ya, nggak tahu mau ngapain. Ya nggak bikin duit, tapi pasti butuh ada kebutuhan kan. Iya. Hampir mirip, makanya pelayanan yang kayak itu yang biasanya kalau anak muda masih ada populernya. Pelayanan kalau marginal udah minus popularitas. Kalau pelayanan anak muda penghasilannya nggak ada, popularitasnya masih ada. Tapi kalau marginal penghasilan nggak ada, popularitas juga nggak ada. Ya, makanya kalau pelayanan anak muda masih ada agak ketertarikannya orang biasanya. Tapi gini, ini mau saya sedikit lurusin dulu. Ya, pada akhirnya sekali lagi saya bilang pelayanan itu kan esensinya memberi hidup. Ya, investasi itu artinya menabur, memberi. Ya, menuainya bisa jadi berapa tahun kemudian. Atau sama sekali kita nggak nikmatin. Iya. Ya kan? Bahwa banyak hamba Tuhan yang hanya sebagai pelopor, habis itu mereka meninggal, baru gerejanya boomingnya di pas mereka udah nggak ada. Mereka nggak tahu. Ya, menuainya bisa jadi berapa tahun kemudian, yang pasti belum tentu sekarang, tapi di sorga pasti. Ya kan? Upahmu besar di mana? Di sorga kan? Ya. Jadi pada akhirnya kalau kita mikirin apa yang kita dapat sekarang, kita nggak pelayanan. Ya. Kita jadikan ini bukan pelayanan. Sekali lagi saya bilang tadi kan, ketika orang mencari hidup, yang dia lakukan bisa kelihatannya pelayanan, tapi itu bukan pelayanan. Pelayanan itu ketika kau memberi, bukan mencari. Ya. Tapi ini yang saya pengen encourage teman-teman gitu ya, yang pelayanan gitu, atau yang mau masuk di pelayanan. Tuhan tidak pernah berhutang. Yang saya lakukan ini dari nggak ada yang perhatiin sama sekali. Ya, dari pendalaman Alkitab di luar program tahun 2009 saya bikin dari 4 orang di ruangan kecil di gereja di Pastori. Ya, nggak ada yang tahu. Sampai dibawa sampai sekarang kayak gini saya bisa ngajar banyak orang. Saya nggak pernah tahu. Pada akhirnya bagian saya masih melakukan hal yang sama. Saya memberi. Saya itu berbagi. Saya memperkenalkan Tuhan yang saya kenal lebih dulu. Ya. 1 Korintus 15:58. 1 Korintus 15:58 menjadi pegangan saya salah satunya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, perhatiin kata-kata ini, jerih payah tidak sia-sia. Artinya melelahkan nggak? Melelahkan. Ya. Tapi nggak sia-sia. Nanti tenang aja, Tuhan nggak pernah ngutang kok. Jadi nggak kita bagian kita tuh selalu menjaga motivasi kita untuk tetap tulus. Bagian kita tuh memberi. Kayak murid-murid lah ketika disuruh kasih makan 5.000 orang kan. Iya. Mereka membagikan. Tugas mereka bagiin kan. 5 roti 2 ikan bagiin. Tiba-tiba semua udah kelar makan. Ya udah kumpulin sisanya buat kamu. Cukup atau nggak buat mereka? Lebih dari cukup. Satu bakul 1 orang. Lebih dari cukup. Jadi itu yang saya tahu dan saya pegang. 1 Korintus 15:58. Melelahkan tapi nggak sia-sia. Karena Tuhan itu juga memperhitungkan segala usaha kita, Pastor ya. Oh iya. Kalau sekarang nggak ada, dalam tanda kutip kayak nggak ada balasannya sekarang, tapi pasti ada nanti.
mungkin entah sama keturunan kita atau mungkin nggak sama Ya, kita pun mungkin ya kan. yang pasti di sorga ada. Itu namanya Iya, yang tidak sia-sia kan, pasti ada tujuannya, pasti ada upahnya gitu. iya, Jadi itu yang saya tahu. Ya, jadi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya kan pelayanan itu kan melakukan kehendak Bapa ya. iya. Cita kita itu kan sebenarnya setia sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Right? Itu bagian kita. Oke, Pastor. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Kenapa Pastor tidak mau menjadi gembala sidang saja? Pertanyaan yang banyak yang nanyain. Karena saya dari dulu Oh, ketika tanyain, kau gereja di mana? Ah, gembalain di mana? Aduh, belum gembalain, Pak. Gereja di mana? Di apa di sini? Gitu. Pertanyaan selalu gitu. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Ya, yang pasti alasannya Tuhan belum suruh. no. Kalau emang pelayanan itu melakukan kehendak Dia, ya saya tunggu dong arahan dong. Ya nggak sih? Kan Dia atasannya, saya hanya hamba. Saya tunggu instruksi aja. Kalau Dia suruh, saya pasti lakukan. Kalau Dia nggak suruh, saya nggak akan lakukan. Itu namanya inisiatif berlebih. Nanti jadi Musa lagi. Mau nyelamatin bangsa Israel, malah jadi buronan. Ya kan? Iya, iya. Saya nggak mau. Hindari lah. Dalam pelayanan salah satu yang mesti dihindari itu inisiatif berlebih. Kita berdoa, kita ambil puasa untuk cari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan? Pokoknya kita minta petunjuk sama Tuhan lah ya, Pastor. Betul. Ya. Betul. Kalau emang dia pengen saya jadi gembala, bikin gereja baru, dia pasti akan langsung koordinasi, langsung instruksikan. Tapi kalau dia belum, saya nggak mau lah. Nggak mau. Saya belajar dari kesalahan Musa lah. Iya, karena firman Tuhan juga kan bilang juga rancangan kita itu kan beda sama rancangan Tuhan ya. 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 Jadi kita nggak boleh di luar gitu ke depan, tapi Tuhan terus yang di depan. Nggak boleh. Ini kan kita hamba ya, pada akhirnya dia atasan kita. Kita tunggu ajudan bilang apa. Kita kan ajudan ya, tunggu komandan bilang apa baru siap. Baru kita gitu. Oke. Ya. Oke. Aja pelayan. Oke, selanjutnya nih Pastor. Nah, alasan Pastor itu melakukan pelayanan apa ya? Yohanes 12 ayat 26. Oh, Yohanes 12 26. Coba kamu bacain deh. Oke, sebentar Pastor. Ayatnya bagus banget. Yohanes 12 ayat 26. Iya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Yang saya utamakan bukan dihormati Bapaknya. Bukan. Yang saya utamakan adalah di mana dia ada dan mengerjakan sesuatu. Di situ kita ada. Saya pengen ada di situ. Ya kalau lagunya Siti Mohede, salah satu hamba Tuhan saya kagumi dengan ciptaan-ciptaan lagunya, Mengejar Hadirmu. Ada lagu judulnya itu. Ya. GMS ya, GMS. GMB. Oh ya, GMB. Giving My Best dulu waktu eranya dia. Salah satu lagu favorit saya, Mengejar Hadirnya. Pada akhirnya alasan saya melakukan pelayanan itu. Di mana Tuhan ada dan melakukan sesuatu, saya pengen ada di situ. Karena saya hambanya. Nanti di sana dihormati Bapak, ya udah urusan belakangan. Buat saya bersama-sama dia nih sekarang itu jauh lebih penting. Nanti bonusnya bersama-sama dia di sana nanti. Yang penting dari sekarang sampai selamanya kan, pada akhirnya kekekalan bicara dari sekarang sampai selamanya. Bukan cuma nanti atau bukan cuma sekarang, tapi keduanya. Tapi selamanya. Itu alasan saya. Mengejar hadir Tuhan itu alasan saya pelayanan. Simple aja ya. Ngejar hadirat Tuhan ya. Karena kadang kan gini Pastor, banyak orang kan alasan dia melayani mungkin kayak salah satu karena dia anak pendeta. Bisa juga gitu kan, dia melayani karena anak pendeta, karena kan mungkin disuruh sama orang tuanya. Terus mungkin yang kedua, mungkin alasan dia pelayanan supaya mungkin dia supaya dihormati, dihargai di gereja tersebut, dan mungkin jadi panutan. Cari nama. Kadang kan banyak juga kayak gitu kan. Cuman ternyata kembali lagi sama Alkitabiah ya. Kalau kita itu pelayanan itu mengejar hadirat Tuhan kan. Ya. Oke, Pastor. Selanjutnya ini sih tentang anak muda ini ya, saya mau tanya. Ya. Bagaimana respon Pastor jika ada anak muda yang mempunyai talenta tapi tidak mau melayani? Kasihan. Ini dia Pastor. Ini soalnya gini ya. Itu respon saya, kasihan. Saya kasihan sama mereka. Iya, soalnya menyia-nyiakan hidup mereka. Iya, betul Pastor. Ya kan? Benar nggak? Di kisah perumpamaan talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2,
ada yang dikasih 1. Bukan dikasih, dipercayakan. Hmm. Oke. Yang 5 dikembangin jadi 10. Yang 2 dikembangin jadi 4. Yang 1 nggak dipakai. Nggak diapa-apain. Nggak dipakai, nggak dikembangin, malah marah-marah. Sibuk ngiri dan sibuk kecewa. Kenapa yang lain punya segitu? Gue cuma punya ini. Kenapa? Ya kan? Sibuk kecewa. Kenapa gue cuma dipercayain 1? Sedangkan yang lain. Jadi gitu. Itu namanya kehidupan yang sia-sia. Disia-siakan karena nggak dipakai buat apa-apa. Kalau saya ngeliat yang kayak gitu selalu kasihan. Bukan cuma anak muda sebenarnya. Banyak. Di pelayanan saya kan juga sebagai pendeta bagian pengajaran ya, saya kan nggak cuma berfokus di anak muda ya. Cuman karena pembawaannya apa adanya, orang selalu pikir saya itu youth pastor. Perlu nggak? Cuman youth lebih relate sama saya aja. Karena bahasa yang dipakai ya bahasa bukan anak-anak sekolahan, bahasa orang biasa. Bahasa masa kini lah. Jadi buat saya selalu kasihan melihat orang yang punya potensi, yang punya talenta, yang dipercayakan banyak sama Tuhan tapi nggak memakainya untuk Tuhan. What a waste of life. Betapa hidup yang disia-siakan. Coba renungin, apapun yang Tuhan percayakan dan siapapun juga termasuk, kalau nggak dipakai buat Tuhan, bukankah itu sebuah penyia-nyiaan? Betul, Pastor. Roma 11:36 ya. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan mestinya bagi Dia. Kalau bukan buat Dia, berarti disia-siain. Saya selalu lebih kekasihan sih kalau ngeliat orang-orang kayak gitu. Karena justru kadang yang nggak punya, maksudnya yang nggak dikasih talenta sesuatu gitu untuk main musik, justru mereka yang niatnya lebih tinggi untuk melayani. Kadang gitu, Pastor. Kadang karena mereka niat, pasti mereka belajar. Lama-lama jadi jago. Jadi jago. Malah jadi jago-jago, banyak gaya kayak Lucifer, lama-lama jadi setan. Jatuh. Iya. Tinggal nunggu waktu. Iya, Pastor ya. Karena banyak sih saya dapat gitu kayak teman-teman gitu kan. Ya. Teman-teman kan banyak gini, dia pintar mungkin main musik, pintar main gitar, mungkin pintar juga nyanyi, suaranya bagus. Cuman ketika diajak untuk pelayanan gitu, kayak di komsel gitu aja kadang tidak mau. Tapi ketika cover lagu dunia atau mungkin lagu-lagu favorit dia, suara dia keluar gitu loh, Pastor. Jadi kan kayak ini padahal ini untuk Tuhan sendiri loh. Bukan untuk siapa-siapa, karena ini untuk Tuhan pelayanan. Kok nggak mau gitu? Ini kenapa kurang rohani mungkin orangnya. Ini kenapa pas kamu cover lagu dunia, suara kamu sampai keluar, bahkan ekspresinya kelihatan gitu, Pastor, dapat gitu. Tiba disuruh nyanyi lagu rohani, nanti dia bilang cuman gini, aku nggak tahu, nggak bisa kuncinya. Kan di YouTube udah banyak, di sosial media kan banyak sekarang. Google ada. Dia nggak mau tahu. Nggak mau belajar, sama nggak mau belajar. Itu dia. Pastor. Sangat disayangkan ya. What a waste of life. Betapa hidup yang disia-siakan. Berarti satu kata sama mereka cuman kasihan aja, Pastor ya. Biasa selalu gitu. Tapi saya berdoa selalu dan ajakin selalu. Dengan harapan one day mereka menjawab panggilan itu. Karena sekali lagi hidup yang nggak dihidupi untuk Tuhan, itu kehidupan yang disia-siakan. Oke, Pastor. Ini selanjutnya masih tentang anak muda sini. Nah, bagaimana cara pastor menjangkau anak-anak muda? Maksudnya kayak tips gitu, menjangkau anak-anak muda. Speak their language, berbicara bahasa mereka, sama walk their streets. Berjalanlah di jalan-jalan yang mereka lalui. Artinya kita mesti tahu pergumulannya, dan kita mesti bantuin mereka dengan nasihat yang sesuai sama bahasanya sehingga mereka bisa ngerti. Atau kalau bahasa kerennya tuh kontekstualisasi atau namanya relevan. Oh, yang relevan. Upaya jadi relevan. Di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27 nanti bisa dibaca aja. Apa yang Rasul Paulus lakukan. Ya, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang, saya jadi hamba bagi semua orang, walaupun saya orang merdeka. Ya, saya jadi seperti orang Yahudi. Ya, untuk memenangkan orang-orang Yahudi, saya jadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat untuk menangin mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saya jadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat untuk memenangkan mereka. Ya, saya jadi seperti orang lemah untuk memenangkan mereka. Semuanya itu aku dapat supaya dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat dan lain-lain. Ayat mana lagi ya? Ayat 22 sampai ya ayat 22 bilang bagi orang-orang lemah aku jadi seperti orang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Aku suka ayat ini, bagi semua orang aku telah jadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, upaya untuk jadi relevan ini
Ya, kontekstualisasi ini saya lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi kalau mereka lagi paling banyak di Instagram, saya ke Instagram. Sekarang Iya, banyak yang main TikTok, tapi banyak kan di Instagram. Selama iya, masih pada di Instagram, saya di Instagram. Kalau mereka pindah ke TikTok semua, Instagram nggak ada siapa-siapa, ya ngapain saya main Instagram? Ya kan yes, pada akhirnya mau menjangkau jiwa. Kalau jiwanya nggak ada, ayo. iya, Ya, jangkau kita ya. nyari yang di mana ada jiwa kan jemput bola ya. Di Iya, mana iya. ada kita jemput pasti. Pelayanan kan gitu, penginjilan juga sama ya. Selama Hmm, mau itu di hutan, mau di gunung, selama ada orang di situ, kita ke situ. Kita mencari yes. jiwa-jiwa buat Tuhan. Itu sih sebenarnya yang saya lakukan. 26 bagus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul. Berarti semuanya ada strateginya. Ya, Iya, aku melatih tubuhku. Ayat 27 penting, tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Ya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Kenapa? Melatih tubuh dan menguasai diri artinya gini, kita nggak kebawa arus. Karena hmm, kalau iya, pelayanan kontekstualisasi atau jadi relevan, seringkali kalau nggak hati-hati, kalau nggak menguasai tubuh, nggak melatih diri, kita ke yang bawah. masuk. Ya, Iya, bukan kita yang menangin, kita yang dimenangkan nanti. Bukan iya, kita yang karena berpengaruh, kita yang terpengaruh nanti. iya, karena kan Ya, banyak gitu kan. Kalau memang nggak kuat, dia coba-coba, terakhirnya dia yang dimenangkan oleh mereka kan makanya. gitu. Sebenarnya Kebalik. bukan orang nggak kuat sih, seringkali orang nggak punya tujuan. Oh yes. Orang kalau punya tujuan, itu yang bikin dia kuat. Maksudnya ada jangkarnya. Ya, Ada makanya batasnya. nongkrong juga gitu. Nongkrong mesti ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ilahi dari nongkrong, gak usah iseng-iseng. Iya, Pastor. Pasti ke bawah nanti. Ya, itu yang penting sebenarnya. Ya, ya. Iya, karena kan kebanyakan kayak gitu. Kalau menjangkau anak muda ini berarti kita harus bisa ngikuti di mana sih relevan mereka sekarang kan gitu. Ya, Di mana sih yang lagi mereka cenderung sekarang di mana. ya. Karena supaya lebih mudah kan gitu. Ya, at Karena least kita banyak nggak harus nyemplung hmm, banget, tapi at least kita tahu lah. penting Ya, kita kalau paham mereka kan. ngomongin tentang siapa, tentang berita apa tuh kita mesti up to date sedikit banyak. Tapi nggak semua film harus kita tonton. Nggak Iya. semua lagu yang mereka dengar harus kita dengar. Nggak perlu, tapi kita harus tahu at least. Mereka lagi dengerin ini, dengerin itu. Cukup tahu. Cukup tahu. Tujuannya kan biar nyambung kan. Iya. Kalau nggak nyambung kan susah ya. Kita mau gini, kayak Susah. misalnya dua handphone deh. Kita mau ngirim dari handphone sini ke handphone sini. Ada satu video bagus banget. Cuma kalau pairingnya nggak connect, Nggak bisa. video apapun yang dikirim ke sini nggak akan nyampe ke sini kan. Sama. Iya. Ya, relevan, upaya jadi relevan atau kontekstualisasi itu sebenarnya biar connect aja. Dan itu menghabiskan seluruh hidup kita sebenarnya. Yes. Pada akhirnya kita selalu berupaya untuk berbicara pakai bahasa yang orang lain sekarang lagi ngomong biar mereka ngerti. Itu sih Oke. penginjilan namanya kalau bahasa Iya. Alkitabnya. Bahasa kita penginjilan. Ya, Oke, selanjutnya nih, Pastor. ya. Nah, Pastor kan aktif di media sosial nih kan. Kira-kira pernah nggak dihujat atau direndahkan sama orang? Bagaimana Pastor menanggapinya? Sering. Ayo. Bukan Hmm. pernah apa enggak, sering. Ya, sering apalagi saya nggak sekolah Alkitab kan. Direndahin orang, itu sering. Bahkan bukan cuma di sosial media, di dunia nyata juga gitu. Hmm. Ya ketika misalnya gini, Ayut yang ngundang saya, gereja. Ya. Ayut yang ngundang, karena mereka tahu siapa saya kan. Sampai di situ gembalanya kan, ketemu. Nggak pernah tahu saya siapa gitu. Terus tanya, lulusan mana? Gitu. Desain grafis, Om, saya kuliah di Pelita Harapan. Oh gitu, sekolah Alkitabnya di mana? Enggak, mas sekolah Alkitab. Oh gitu, udah mukanya langsung falas tuh. Hmm. Ada beberapa yang gitu. Tapi ada beberapa yang ketika kita mulai ngobrol gitu ya, tentang pelayanan anak muda atau apapun itu, prinsip-prinsip pelayanan dia baru mulai, oh ya, nyambung nih, oh ini anak benar-benar penginjil gitu. Apalagi setelah dia ikut ibadah anak muda yang saya pelayanan. Dia dengar saya khotbah, atau dia dengar kesaksian saya sedikit banyak. Kalau khotbah kan kadang ada kesaksiannya, baru di Iya. situ ntar biasanya lebih cair lagi, ngobrol gitu. Ada yang dengan jujur mengaku, saya tadi sebenarnya ngerendahin kamu, apa saya tahu kamu nggak sekolah Alkitab. Tapi saya berdosa terhadap Tuhan gitu. Dan dia ngaku, saya kagum sama orang-orang yang ngaku Iya ya, sih. karena buat saya itu menunjukkan pertobatan ya. Maksudnya pendeta itu kan bukan berarti dia nggak perlu bertobat ya. Betul. Udah Perlu. gembala, udah di atas tuh bukan artinya nggak perlu belajar. Saya selalu kagum sama mereka yang ngaku bahwa mereka sempat ngerendahin saya, atau mereka yang pas saya khotbah mereka nyatet. Buat saya kagum sama hamba Tuhan demikian. Dan saya berharap jadi orang-orang yang kayak gitu, yang terus belajar sampai saya pulang atau Tuhan jemput. Jadi direndahin tuh biasa, apalagi di sosial media ya. Iya, Udah sering. sosial media. Ya. Respon saya dulu reaktif.
Itu dulu. Ya cuman saya pikir saya capek sendiri. Ya setelah melalui proses saya jadi terbiasa akhirnya terbiasa untuk dengar. Karena gini, makin baca di Alkitab, Tuhan Yesus juga digituin kok. Iya. Tuhan Iya Yesus juga nih. direndahin, ahli Taurat sama Farisi juga tiap kali Yesus datang khotbah mereka cari-cari salahnya. Iya. Emang Yesus aja digituin apalagi saya. Apalagi Jadi kita ya. ya makanya saya udah mulai terbiasa akhirnya, oh iya ya. Saya udah terbiasa, bahkan sampai level tertentu saya anggap penghinaan karena Kristus sebagai sebuah kehormatan. Ya, pelayanan itu udah pastilah ada yang kritisi, ada yang ragukan, ada yang rendahin. Ya, ada yang salah mengerti, lebih parah lagi. Nggak nangkep gitu, saya lagi mau ngapain dia tuh nggak nangkep gitu. Tapi ya saya anggap semua itu sebagai bagian lah dari jadi seperti Yesus. Kalau Yesus direndahin, diremehin, difitnah, dihianati, siapa kita mengharapkan yang berbeda? Yes. Ya kan, Yesus bilang apa? Murid itu paling tinggi akan seperti gurunya. Iya. Jadi saya pegang kata-kata itu aja. Nggak apa-apa. Iya. Okay. Karena kan sosial media ini sekarang kan lagi kebanyakan kayak begitu ya. Banyak menghujat. Sosial media itu memang, apalagi kayak kita ini orang Indonesia ini, wah luar biasa sekali kalau soal bully dari sosial media. Tajam ya. Kita tuh kreatif dalam hal ngeledekin orang ya. Iya betul Pastor. Ada aja sedikit kan berita yang lagi naik gitu, wah sudah langsung serbu semua. Betul. Kreatif dalam hal yang jahat, bukan dalam hal yang baik. Sayang banget ya. Kalau kreativitas kan mestinya dipakai untuk melayani gitu ya. Pendekatannya mesti kreatif gitu ya. Tapi kreativitasnya dipakai buat ngebully. Sayang. Tapi itulah kenyataannya. Tapi ya oke lah, Yesus juga digituin kok. Ya, Yesus juga disalah mengerti, diragukan, direndahin, dihianatin bahkan sampai level tertentu. Karena kita kan juga harus pikul salib ya, bagian kita lah itu. Salib, sangkal diri. Nah, sangkal dirinya ini yang bikin saya belajar, maksudnya bukan sulit. Saya jadi belajar pada akhirnya. Ini bukan tentang saya. Jadi ketika ada orang yang jelekin saya, ngerendahin saya di sosial media, menghujat saya dulu kan punya kecenderungan membela diri ya, berusaha memberikan penjelasan bahwa saya tidak seperti ini. Tapi akhirnya saya disadarkan bahwa ini kan bukan tentang kamu, ngapain kamu bikin press conference untuk menjelaskan kamu nggak seperti ini, Kak? Karena bukan tentang kamu. Akhirnya saya ngerti, oh iya, sangkal diri itu artinya mengingatkan diri kita, ini bukan tentang saya. Ini semua tentang dia. Yes. Oke, Pastor. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Apa harapan Pastor ke depannya untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia ini? Oh, harapan saya ke depannya, kayak dari sekarang ya, dari awal saya melayani juga sama. Saya selalu ingetin mereka untuk mengenali pencipta mereka sejak masa muda. Nasihat dari Raja Salomo ya, kalau nggak salah. Ya di Pengkhotbah ya. Pengkhotbah. Nasihat dari Pengkhotbah bilang, kenali penciptamu sejak masa mudamu. Terus Tuhan Yesus bilang di Matius 5 tentang garam dan terang. Yesus mengingatkan kita untuk jadi diri kita sendiri dalam Tuhan. Ya, kamulah garam dan terang, bukan jadilah, bukan kamulah. It's who you are. Ya, jadi dirimu sendiri dalam Tuhan. Sama saya mengingatkan mereka bahwa mereka ini anak panah. Tapi di tangan siapa? Iya. Lu pilih aja. Lu mau di tangan Tuhan atau mau di tangan setan, mau di tangan pahlawan atau di tangan penjahat. Jadi dari muda tuh pilih, langsung pilih aja. Ya kalau hidupmu masih sia-sia, silakan. Pakai untuk terserahmu. Ya. Kalau kamu pakai suka-suka kamu pakai, ujung-ujungnya dipakai sama penjahat. Tapi kalau kamu serahkan kepada Tuhan dari muda, suka-sukamu Tuhan, kita akan jadi anak panah di tangan pahlawan. Gitu. Pilih aja mau jadi berbahaya atau mau jadi berguna. Powerful atau harmful. Yes. Itu sih. Karena itu harapan saya dan nasihat saya selalu ulang-ulang itu terus. Rasul Paulus juga sudah mengatakan ya, kalau kita harus jadi teladan ya Pastor ya, meskipun muda kan. Karena kadang kan banyak orang menganggap anak muda ini belum apa-apa kan gitu. Karena kamu masih anak kemarin sore kok. Terus jeleknya anak-anak muda sering kepancing untuk membuktikan diri. Membuktikan diri bikin kita makin digeledekin. Tuh kan orang kan lihat tuh. Emang anak muda nih. Enggak, Rasul Paulus bilang kalau lu nggak mau direndahin, jadilah teladan. Jadi teladan aja udah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah capek. Hidupi aja udah nilai itu.
Ya, teladan dalam apa? Tingkah laku, perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan. Ya, jadi kalau lu nggak mau direndahin, jangan berusaha membuktikan diri, salah justru. Malah makin diledekin nanti. Ya, hidup aja nilai itu, nilai yang berbeda. Perbedaan itu yang nanti akan membungkam mereka. Pada akhirnya gini, susah loh merendahin orang yang jadi teladan. Akhirnya nanti diakui juga. Orang tua bisa mengakui anak muda yang kayak, emang anak ini hebat, anak ini emang rajin, anak ini emang sungguh-sungguh, anak ini emang tulus, anak ini emang, ngerti nggak maksudnya? Iya. Pada akhirnya bukan pembuktian kita yang mau menunjukkan gue lebih pintar dari lo, lebih hebat dari lo, gue juga bisa, bukan. Itu malah kelihatan bikin norak. Rasulullah bilang, oh lo nggak mau direndahin, jadi teladan. Itu selalu kunci. Berarti intinya kita itu kita tunjukkan dari cara hidup kita lah, Pastor. Oh, ya. Pokoknya biar mereka lihat sendiri. Hidupi yang kamu khotbahkan. Yang kalau kita khotbah kan nggak ada yang dengar kan? Iya. Makanya hidupi aja dulu, nanti buahnya kelihatan. Baru mereka mau dengerin kita. Pada akhirnya kan gereja-gereja yang undang saya kebaktian umumnya ya, karena dia ngeliat buah itu. Karena dia ngeliat akhirnya gini, anak-anak mereka karena follow saya diubahkan. Akhirnya mereka penasaran, ini yang kemarin diundang, kalau diundang di umum kira-kira mau nggak ya? Coba tanya aja. Akhirnya sekretaris gereja kontak saya, Pastor ini saya dari gereja yang kemarin yang youth-nya undang Pastor. Oh ya, kalau diundang di umum bisa ya Pastor? Oh bisa Bu. Yakin nih mau undang saya? Nggak nyesel, saya bilang gitu, saya suka bercandain. Akhirnya datang diundang, akhirnya ketemu, kenal gembalanya, jadi teman dekat sampai sekarang. Biasanya berapa yang gereja-gereja yang dekat tuh dulunya pasti pernah ada sedikit banyak kayak, apa sih lo gitu, kayak ada gitu-gitunya. Tapi malah jadi teman. Dan itu salah satu suka duka pelayanan sih. Maksudnya seperti punya banyak keluarga di tempat-tempat yang lain. Dan semuanya bukan tanpa melalui proses ya. Ada proses. Ya itu sih paling.